Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korinisa dengan NIM 2386202184. Di sini, saya akan menyampaikan tentang teori dan konsep strategi pembelajaran di sekolah dasar. Pendahuluan. Latar belakang. Strategi pembelajaran sangat penting dalam proses belajar mengajar di sekolah dasar. Anak-anak di usia ini masih dalam tahap perkembangan, sehingga membutuhkan metode yang sesuai agar mereka mudah memahami pelajaran. Namun, banyak guru masih menggunakan cara yang monoton dan berpusat pada guru, sehingga siswa kurang aktif dan cepat bosan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang bervariasi, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Memahami konsep strategi pembelajaran akan membantu guru menciptakan suasana belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Pembahasan A. Pengertian strategi pembelajaran. Menurut Sanjaya 2008, strategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan menurut Slameto, strategi adalah suatu rencana tentang cara-cara pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sasaran yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dalam konteks ini adalah pembelajaran. Strategi pembelajaran ialah usaha seorang pendidik dalam memotivasi peserta didiknya agar mau melakukan kegiatan belajar. Anggriani tahun 2019. B. Karakteristik peserta didik. Yang pertama, perkembangan kognitif. Siswa sekolah dasar berada pada tahap perkembangan kognitif konkret menurut Piaget, yang berarti mereka belajar paling baik melalui pengalaman langsung dan benda nyata. Yang kedua, gaya belajar. Siswa memiliki gaya belajar berbeda-beda, seperti gaya auditori, mendengar, visual melihat, dan kinestetik bergerak. Mayoritas siswa sekolah dasar cenderung dominan gaya auditori dan visual. Ketiga, perkembangan sosial dan emosional. Siswa sekolah dasar mulai belajar berinteraksi sosial, mengelola emosi, dan membentuk karakter. Perkembangan ini penting dalam proses pembelajaran dan interaksi di kelas. Keempat, latar belakang sosial dan budaya. Faktor keluarga, budaya, dan lingkungan mempengaruhi cara belajar dan sikap siswa dalam kelas. Guru perlu berpeka terhadap keberagaman ini agar pembelajaran berjalan inklusif. C. Metode pembelajaran. Yang pertama, metode diskusi atau discussion method. Metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah atau problem solving. Kadang-kadang metode ini disebut diskusi kelompok, discussion, dan bersama grup resitasi (socialist recitation). Yang kedua, metode demonstrasi atau demonstrasi method. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Yang ketiga, metode ceramah. Metode ceramah dapat dipandang sebagai suatu cara penyampaian pelajaran dengan melalui penuturan. Metode ceramah ini termasuk klasik, namun penggunaannya sangat populer. Banyak guru memanfaatkan metode ceramah dalam mengajar. Yang keempat, metode eksperimen. Pelaksanaan metode demonstrasi sering kali diikuti dengan metode eksperimen, yaitu percobaan tentang sesuatu. Dalam hal ini, siswa melakukan percobaan dan bekerja sendiri-sendiri. Pelaksanaan eksperimen lebih memperjelas hasil belajar. D. Model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning (PBL). Siswa dihadapkan pada masalah yang kompleks dan relevan dengan dunia nyata. Kemudian mereka bekerja secara kolaboratif untuk mencari solusi. Proses ini mendorong berpikir kritis, pemecahan masalah, penelitian mandiri, dan kolaborasi antar siswa. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses penemuan. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model ini menekankan kerjasama kelompok untuk mencapai tujuan belajar bersama. Siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dan bertanggung jawab atas pembelajaran diri sendiri serta teman satu kelompoknya. Tujuannya adalah meningkatkan interaksi sosial, keterampilan komunikasi, dan pemahaman konsep melalui diskusi dan saling membantu. Yang ketiga, model pembelajaran penemuan atau discovery learning.
Discovery learning mendorong siswa untuk menemukan konsep dan prinsip-prinsip pengetahuan sendiri melalui eksplorasi, observasi, dan eksperimen. Guru memberikan stimulus atau masalah, namun siswa yang secara aktif mencari dan menyimpulkan pengetahuannya. Model ini melatih kemampuan inquiry, penalaran induktif, dan kemandirian belajar, memungkinkan siswa membangun pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna. Yang keempat, model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning (PJBL). PJBL melibatkan siswa dalam proyek jangka panjang yang kompleks, relevan, dan bermakna. Siswa merancang, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek yang menghasilkan produk nyata atau presentasi. Model ini mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis, serta memungkinkan siswa untuk belajar secara otentik dan aplikatif. Contoh penerapan strategi pembelajaran. Yang pertama, mata pelajaran IPA, topik atau tema, sifat dan perubahan wujud benda. Strategi menggunakan discovery learning atau berbasis teori konstruktivisme. Langkah penerapan yang pertama, stimulation atau stimulasi. Guru menunjukkan es batu di dalam gelas. Kedua, problem statement. Guru memberikan pertanyaan. Ketiga, data collection atau pengumpulan data, yaitu siswa melakukan pengamatan sederhana terhadap es, air panas, dan lilin. Keempat, data processing atau analisis. Siswa mencatat hasil pengamatan, berdiskusi dalam kelompok tentang hasil perubahan wujud benda. Yang kelima, generalisation atau simpulan. Siswa menyimpulkan bahwa perubahan wujud benda meliputi mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Contoh yang kedua yaitu memakai strategi role playing. Mata pelajaran PKN kelas 2. Konsep yaitu siswa memerankan tokoh atau situasi tertentu untuk memahami materi melalui pengalaman langsung. Contoh penerapan, guru membagi peran sebagai petugas RT, warga, dan ketua RW dalam simulasi musyawarah warga. Siswa memainkan perannya lalu merefleksikan nilai demokrasi dan kerjasama. Tantangan strategi pembelajaran. Yang pertama, kemampuan guru dalam mendesain strategi. Tidak semua guru memahami berbagai model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Guru kadang masih terpaku pada metode ceramah karena keterbatasan pelatihan atau pengalaman. Yang kedua, keterbatasan waktu pembelajaran. Strategi aktif seperti PBL, diskusi kelompok, dan proyek membutuhkan waktu yang lebih banyak. Jadwal padat dan tuntutan menyelesaikan kurikulum menjadi hambatan utama. Yang ketiga, minimnya sarana dan teknologi. Beberapa strategi membutuhkan alat bantu seperti media digital, proyektor, atau akses internet. Banyak sekolah dasar di daerah belum memiliki fasilitas yang memadai. Yang keempat, heterogenitas kemampuan siswa. Perbedaan gaya belajar, tingkat pemahaman, serta kebutuhan khusus siswa sering membuat strategi pembelajaran tidak berjalan merata. Guru kesulitan menyusun strategi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan individual. Penutup, kesimpulan, strategi pembelajaran di sekolah dasar adalah cara guru mengajar agar siswa lebih mudah memahami pelajaran. Strategi ini harus sesuai dengan usia dan cara belajar anak-anak sekolah dasar yang suka bermain, bertanya, dan mencoba hal baru. Beberapa strategi yang sering digunakan adalah diskusi kelompok, bermain peran, peta konsep, dan pembelajaran berbasis masalah. Strategi ini membuat belajar jadi lebih aktif dan menyenangkan. Tapi guru juga bisa menghadapi tantangan seperti waktu terbatas, kemampuan siswa yang berbeda-beda, atau kurangnya alat bantu belajar. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.